Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bagian terakhir dari hidrokarbon, itu adalah isomer. Nah, isomer ini pengertiannya adalah, saya lihat buat pengertiannya dulu ya. Isomer adalah senyawa. Berarti kalau senyawa-senyawa lebih dari satu, senyawa-senyawa yang rumus kimianya sama, tapi struktur berbeda. Jadi kalau dilihat itu strukturnya berbeda. Tapi kalau rumus kimianya sama. Jadi ibarat sama-sama C4, tapi struktur kimianya bisa berbeda. Nah, ibarat kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kan pernah ketemu anak kembar ya. Jadi anak kembar itu sekilas mukanya mirip, tapi berbeda. Misalnya namanya Santi sama Sinta. Nah, itu ada yang punya taruhan di hidung, ada yang enggak. Nah, itu tuh, jadi kan harus cari perbedaannya itu. Kan jangan sampai ketukar antara Santi sama Sinta. Maka kan harus cermati benar-benar perbedaan dari mereka. Jadi orang-orang yang sama, tapi sebenarnya strukturnya itu berbeda, itu disebut isomer kalau dalam kimia ya. Nah, isomer itu kita mempelajari ada isomer struktur dan ada isomer ruang. Nah, isomer struktur kita mempelajari untuk kelas 11 ini adalah isomer kerangka, isomer posisi. Nah, isomer kerangka dan posisi. Dan kita mempelajari juga isomer geometri. Oke. Nah, isomer kerangka. Bagaimana dengan isomer posisi? Nah, isomer fungsi yang ada di sini ini kan akan pelajari di kelas 11. Nah, ini juga akan kita pelajari kelas 11. Jadi, kita cukup kelas 11 itu cuma belajar kerangka, posisi, dan geometri. Nah, sekarang kita ke isomer kerangka dulu. Jadi, pengertiannya silahkan lihat, isomer kerangka adalah jumlah rantai C-nya sama, ya, jumlah rantai C-nya sama, tapi posisinya berbeda. Jadi, ini ibarat nih, sama-sama C4, misalnya H10. Nah, gambarnya gimana isomernya? Yang pertama, C4 bisa seperti ini. Bisa juga yang kedua, isomernya atau kembarannya ini. Saya nggak menuliskan itunya, hanya ya. Jadi yang pertama itu lurus. Nah, yang kedua bengkok seperti ini, ada yang patah. Jadi itu kerangka. Jadi C-nya sama, tapi posisinya aja berbeda. Nah, kalau posisi isomer posisi kita gambarkan, itu adalah gugus fungsinya sama, tapi posisinya aja berbeda. Nah, kalau di kelas 11, gugus fungsi itu diarahkan ke pangkap. Ini misalnya seperti ini soalnya. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini adalah satu butena. Nah, yang kedua, nah isomernya apa? Jadi dia seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah 2 butena. Jadi yang dilihat adalah posisi rangkapnya, itu isomer posisi. Nah, yang terakhir yang kita pelajari itu adalah isomer geometri. Nah, geometri seperti apa? Nah, geometri itu seperti ini. Contohnya. Nah, ini ada isomer geometri. Nah, contoh isomer geometri seperti ini, yang ada di sini ya. Nah, isomer geometri itu contohnya, baca dulu poin yang ini, dan poin yang 1 dan 2. 1, isomer geometri itu ada catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu terjadinya pada Athena. Jadi carilah gugus atom yang sama. Jadi dia Athena rangkap terus punya gugus yang sama. 2, bisa terbagi jadi dua jenis, bisa case, bisa trans. Baca pengertiannya. Case itu apabila gugus yang sama berada di sama-sama di atas atau sama-sama di bawah satu sisi. Nah, trans apabila gugus yang sama berada di berseberangan. Contoh, perhatikan ini yang ada di sini. Nah, ini adalah, coba perhatikan, ini punya C kiri dan C kanan itu punya sama-sama H dan punya sama C2 juga punya sama-sama H dan hanya sama-sama di atas. Nah, dia juga punya gugus yang sama yaitu CH3. Ini sama-sama di bawah dua-duanya. Nah, ini kita sebut cis 2 butena. Jadi kalian tinggal tambahkan depannya itu. Nah, Bu, dapat dari mana 2 butenanya? Nah,
dua butenanya itu dapatnya dari hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, jadi makanya 2 butena. Jadi penambahan kata cis di sini itu artinya dikubus yang sama itu sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu C kiri dan C kanan itu sama-sama memiliki H. Sama-sama punya H, sama-sama punya H, dan sama-sama punya H3. Tapi posisi mereka itu yang sama tuh berseberangan. Satunya di atas dan satunya di bawah. Nah, itu kita sebut dengan nama sama seperti biasa. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, maka rangkap di nomor 2, makanya 2 gitu. Nah, hati-hati dengan pengecoh yang ini. Contoh yang ketiga. Biasanya ada contoh, ini apakah isomer geometri atau bukan? Nah, kalau seperti ini, maksudnya, nanti, apakah ini merupakan isomer geometri? Lihat C kiri. C kiri C1 ini, C1 itu punya H, tapi C2 itu tidak punya H. Nah, C2 punya CH3, C1 nggak ada. Karena dia memiliki kubus yang tidak sama, nah ini walaupun sekilas mirip kayak